Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Kuiseremi, ikutlah aku. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Matius Rasul dan penulis Injil. Kita mungkin sudah sering mendengar kesaksian iman. Hampir semua kesaksian memiliki pengalaman dasar yang hampir sama, bahwa orang mengalami sentuhan kasih Tuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik lewat pengalaman sedih maupun pengalaman gembira. Ketika mengalami sentuhan itu, orang merasa tidak berdaya selain mengubah haluan hidup mereka. Matius juga mengalami sentuhan kasih Tuhan lewat dua kata yang sangat berdaya. Kuiseremi, ikutlah aku. Injil menulis bahwa Tuhan lebih dahulu melihat Matius yang sedang duduk di rumah cukai. Tuhan pula yang lebih dahulu menyapa dan memanggil Matius. Tuhan Yesus sangat tajam membaca kerinduan hati dan kebutuhan Matius yang terdalam, serta potensi Matius yang mungkin sebelumnya tersembunyi di bawah tumpukan uang cukai. Hanya dengan pandangan dan sebuah sapaan penuh kasih Tuhan mengubah Matius. Bagi Matius sendiri, perjumpaan dengan Tuhan dan undangannya membalikan seluruh hidupnya. Matius berdiri lalu mengikuti dia. Dia menemukan harta yang lebih bernilai dari semua pekerjaan dan harta yang dimilikinya. Ia menemukan orang yang sungguh tahu kerinduan hatinya yang paling dalam. Dalam diri Tuhan, Matius menemukan tabib sejati yang dapat mendiagnosa dan menyembuhkan sakit rohani dan beban psikis yang dialaminya karena penolakan orang sebangsanya. Kehidupan Matius selanjutnya membuktikan bahwa Tuhan tidak keliru memilih dia menjadi salah satu rasulnya. Selain berkeliling bersama Yesus, Matius kemudian menjadi seorang penginjil. Ia mengabdikan pengajaran dan karya Yesus dalam bahasa Aram, bahasa asli Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, seperti Matius, kita menjadi pengikut Kristus. Pertama-tama
bukan karena kita yang memilih, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Tuhan tidak mau kita larut dalam dosa-dosa kita. Dalam pesta Santo Matius hari ini, kita diajak untuk menyadari sekalipun kita telah berdosa dan merasa jijik dengan diri kita sendiri, namun kita tetap sangat berharga di hadapan Tuhan. Menjadi seorang Katolik adalah panggilan. Yesus yang mengatakan, "Ikutilah aku," supaya kita diselamatkannya. Tuhan selalu tinggal bersama kita, seperti yang ditunjukkan dalam Injil Matius hari ini. Ia makan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Begitu pula ia selalu ada dan berdiam di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.